Ya, sebelum kita lanjutkan kembali begitu ya, kita bahas terlebih dahulu ada beberapa hal yang juga sempat panas di media sosial begitu ya. Kalau kita lihat kemarin Gubernur Anies Baswedan melalui Instagramnya sempat kemudian mengupdate informasi. Nah ini saat mengundang band Nidji untuk cek sound di Jakarta International Stadium, yang katanya kalau misalnya dilihat begitu ya statement dari komentar Bapak Anies Baswedan di Instagramnya adalah, kalau boleh saya bacakan, spektakuler melihat penampilan band Nidji saat uji coba sound system J semalam. Sambil inspeksi 93% ketuntasan pembangunan stadion. Katanya gak ada sumbang-sumbangnya suaranya. Ngomongin sumbang, Maria ya. Karena pengamat politik juga mengatakan, ada Ujang Komarudin yang mengatakan ini bentuk kritikan Anies ke Giring Ganesa. Meskipun ada tweet dari Giring Ganesa dengan isi, jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang. Setahu kami Oktober itu Gubernur Anies masa jabatannya selesai. Apakah ke situ kan arahnya belum ada yang tahu. Ini masih tanda tanya karena pengamat politik sudah spekulasi yang mengarahkan kedua hal itu ya. Berbicara mengenai Jakarta International Stadium yang juga heboh selama 2 hari ini kan. Ini gara-gara stadium sama stasiun mirip-mirip ya. Jauh ya, sebenarnya jauh ya. Ini juga ada yang lagi viral juga, tapi bukan di tanah air, di Penang, Malaysia. Pencuri kotak amal yang diperlakukan bak jenazah. Ini yang kemarin juga sempat viral. Ini adalah video yang viral yang kemudian mendapatkan berbagai kecaman dari media sosial. Ini masih hidup loh ya. Maling ini dimandikan di atas pemulasaran bak jenazah yang akan segera dikafani. Ya, saat maling dibaringkan, seorang pria bersorban menghampirinya dan mengucurkan air keran sedikit demi sedikit ke tubuh pencuri. Kalau sudah video viral seperti ini, jangan-jangan jadi inspirasi buat pencuri kotak amal yang ada di tanah air nih biasanya. Biasanya mudah latah ya gitu ya masyarakat Indonesia begitu ya. Ini supaya apa gitu ya? Apakah ya, kapok, efek jerah atau apa ya Maria ya? Nah tapi kalau begitu kita tadi sudah melihat beberapa informasi, tapi yang kemudian juga sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kalau tadi ditanya permintaan maaf yang tulus dong dari pelaku kalau kata Pak Bupati. Kita punya videonya ini. Nah sebenarnya sudah ada permintaan maaf. Kita lihat cukup tulus tidak menurut Pak Bupati begitu ya? Kita lihat bersama-sama. Oke, monggo. Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam video itu dapat menyinggung perasaan saudara, kami mohon maaf ya sedalam-dalam. Gimana Pak Bupati, izin sudah cukup tulus atau belum? 13 detik tadi Pak durasinya. Ya, itu yang kemarin kita jadi semacam perbincangan. Yang tadi disampaikan oleh Yai Anwar Abbas itu sebenarnya positioningnya sudah pada positioning yang harus ditindaklanjuti untuk supaya hal-hal yang masih mengusik di masyarakat itu tersampaikan klarifikasinya. Misalnya soal ini menjadi penyebab bencana. Ini menjadikan murka Allah misalnya. Nah, statement-statement yang demikian ini ya harus disampaikan dengan cara pandang untuk kita semua bisa mendapatkan penjelasan. Apa sih kok begitu? Kan kami ini yang di Lumajang harus juga menjaga dari sekian kehidupan keberagamaan kami yang hari ini bagus, damai, saling memahami. Apalagi kami misalnya punya tempat ibadah di Kecamatan Senduro untuk umat Hindu. Kita punya pura Mandaragiri Semeru Agung. Itu pura yang dituakan oleh umat Hindu yang saudara-saudara kita, umat Hindu yang ada di Bali, beribadahnya untuk keagungan mereka semuanya, itu ke Lumajang. Nah kami yang sudah hidup enak, hidup nyaman, hidup baik ini, tidak ingin ini menjadi hal-hal yang mengusik. Nah karena itu ayo dituntaskan semuanya, diselesaikan semuanya. Supaya ini juga tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian. Juga supaya kalau ada kebencanaan di mana lagi, di tempat yang lain, tidak terjadi yang demikian-demikian ini. Supaya tidak terulang lagi Bang Novel. Baik, seperti tadi awal yang saya katakan juga awal daripada pembawa acara kita ini mengenai daripada kok begitu cepatnya proses hukum dilakukan. Saya berharap ke depan
untuk bisa diselesaikan permasalahan ini sesuai dengan instruksi Kapolri surat edaran 19 Februari 2021 tentang restoratif justice. Dan itu ternyata instruksi ini juga diturunkan langsung melalui daripada Presiden, diturunkan kepada Kapolri. Nah, saya berharap untuk bisa mengedepankan ini secara umum, secara global, bukan dalam hal ini saja. Karena kalau kita terus berkutat, terus pelaporan demi pelaporan ini nggak kelar-kelar. Nah, dengan pelaporan ini bermuaranya nanti dibawa-bawa diseret-seret dengan kepentingan politik. Tujuannya sebenarnya efek jera. Kalau efek jera seharusnya sudah lama ditegakkan karena masih ada pelaku-pelaku yang lain. Seperti Sukmawati yang melakukan, sudah dilaporkan melakukan penistaan agama, datang ke MUI, diminta maaf, dimaafin. Seperti selesai, cuman ada enggak efek jera di situ, melakukan perbuatan yang lagi. Begitu juga ada pelaku-pelaku lain kalau mau ditindak tegas. Ade Armando itu sudah menjadi tersangka. Di SP3 kan saya dan teman-teman gugat menjadi tersangka. Sampai saat ini nggak dijerat. Masih banyak pelaporan-pelaporan terduga penistaan agama yang kapan tahu mulai terjadi kegaduhan-kegaduhan dengan isu-isu penodaan agama ini nggak dijerat. Kenapa? Kalau sudah ada efek jera yang betul-betul mengena, insya Allah nggak bakalan ke depan. Karena kita melihat cerminan daripada presiden-presiden yang dulu ketika zaman Soekarno nggak sampai kita diadu domba sampai sedemikian rupa saling berhadap-hadapan. Di zaman Soeharto ada Arswendo, nggak ada Arswendo yang lain. Di zaman SBY cuma ada Lia Edan, nggak ada Lia Edan yang lain. Karena kenapa? Ada efek jera, dihukum 5 tahun penjara sesuai pasal 156A. Tapi ketika sudah zaman Ahok sampai saat ini Ahok itu terus sampai ada. Kenapa nggak ada efek jera? Dari Ahok divonis 2 tahun yang saya nggak pernah lihat. Saya nggak tahu meyakini ada atau tidak di dalam sel tahanan itu selama 24 jam. Ini nggak menimbulkan efek jera sehingga Indonesia ini menjadikan surga buat penista agama. Sehingga terus Pak Nusron harus menanggapinya ini Pak. Ini cukup keras juga nih, surga untuk para penista agama ini. Mohon maaf kalau memang selesaikan semua termasuk Habib Bahar. Ayo masih ada kesempatan restoratif justice. Begitu juga ada kasus-kasus yang lain itu bisa diselesaikan. Ayo kita rekonsiliasi nasional selesaikan. Jangan saja permasalahan yang dulu macam, tapi permasalahan nasional semuanya. Ayo rekonsiliasi nasional. Kita sudah lama membuka peluang. Bahkan kita datang sampai boleh dikatakan ngemis-ngemis. Ayo kita duduk bersama rekonsiliasi nasional, selesaikan permasalahan ini 0-0 sehingga kita nggak dihadapin lagi dengan satu yang lain diadu domba. Nggak kelar-kelar permasalahan ini. Boleh tanggapannya Pak agar kita tidak dalam jurang adu domba ini Pak, kita harus hindari itu. Ini gak ada konteksnya disampaikan. Jangan sampai ada jurang di antara kita pokoknya Gus. Ya intinya begini ya, kalau sekali lagi ya, kalau soal masalah pidananya sekali lagi, masalah ini kita serahkan sama aparat penegak hukum. Biarkan mereka bekerja. Kalau memang kita mau menyerahkan masalah ini kepada aparat hukum. Karena kita sudah kadung ada masuk ke situ. Tapi kalau memang ada proses lain silahkan dilakukan proses dialog ke situ. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa Indonesia ini menjadi lahan suburnya orang untuk menistakan agama, saya kira ya tidak. Ya lebih banyak kita ini hidup ini kejahatan. Kalau memang jahat ya jahat, kalau memang salah ya salah lah. Kalau kita fair saja, nggak usah kemudian satu masalah itu ditarik kepada masalah-masalah yang lain yang belum tentu ada relevansinya. Itu yang pertama. Yang paling penting dari kasus ini itu satu, ini adalah pembelajarannya saja kita ambil. Ini mau diapain lagi? Wong udah kejadian. Nah sekarang kita ambil pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah semoga kita semua ini kaum agamawan, orang yang niatnya baik itu melakukan dengan cara-cara yang baik. Orang yang berdakwah itu melakukan dengan cara-cara yang baik, tidak menyinggung kelompok-kelompok lain maupun menyinggung orang lain. Karena masing-masing mempunyai keyakinan yang berbeda-beda dan pemahaman yang berbeda-beda. Kami tidak punya kepentingan maupun tidak punya credential standing untuk mengatakan ini salah, ini benar. Itu semuanya masing-masing mempunyai standing. Udah kita serahkan aja kalau memang ini masalahnya hukum kepada hukum positif di Indonesia. Kalau memang masalahnya itu masalah keyakinan beragama, kembalikan kepada masing-masing individunya. Masing-masing individunya mempunyai keyakinan sendiri, mempunyai sandaran dalil sendiri, yang penting tidak mengganggu dan tidak menyakiti yang lain. Saya kira fokus kalau di situ.
Ya kan, supaya apa? Energi umat ini tidak habis, energi bangsa ini tidak hanya habis digunakan untuk isu-isu semacam ini. Kita masih terlalu banyak, apalagi di tengah-tengah isu bencana, isu COVID, isu macam-macam yang seperti ini, kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana. Kita butuh energi positif untuk menopang ini semua supaya apa, situasi kondusif, ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, kita pun umat beragama, ibadah pun menjadi tenang. Pak Nusron juga melihat tidak ada pilih kasih dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ini, dengan penistaan agama. Saya tidak bisa melihat itu ya, biarkan masyarakat itu punya impresinya masing-masing kalau soal itu. Ya kan, kalau saya pribadi mengatakan, ya Ahok saya tengok waktu di penjara teman saya, ya kan, ditengok memang dia ada di penjara, nginep di situ. Saya datang pagi-pagi dia di situ, saya datang malam dia ada di situ. Kalau dikata nggak pernah di penjara. Soal penjaranya enak apa nggak enak saya nggak ngerti lah, pokoknya ada di penjara dia begitu. Tapi kalau yang lain saya nggak ngerti case-nya, saya nggak ngikutin jujur aja. Karena urusan saya ini banyak, nggak mungkin saya ngikutin yang case yang ecek-ecek begitu ini. Saya kira Pak Anwar Abbas juga sama pikirannya dengan saya kayak begitu. Silakan Pak Anwar Abbas. Saya ingin menyampaikan begini. Ada banyak daerah yang sudah pada posisi saling punya kedamaian. Seperti kami di Lumajang. Damai kami ini damai. Antar umat beragama damai. Antar kita semua damai. Dan ada banyak daerah yang lain juga damai. Kabupaten, kota, provinsi yang lain juga damai. Nah, cuman ini yang begini-begini ini sebenarnya pikiran saya, dah yang urusan Jakarta urusan dah. Nggak mikir yang itu konflik ini antar itu orang personal antar personal, udah urus sendiri. Tapi jangan ganggu kami yang begini-begini yang sudah damai di bawah ini. Apalagi misalnya yang begini, yang berbuat begini bukan orang Lumajang. Lah kami kan terusik Pak. Udahlah yang urusan politik di atas, yang urusan politik di Jakarta, sana mau komplain soal Ahok, sini mau itu, ini itu, sudah itu urusan. Yang penting wilayah saya aman begitu ya. Tapi saya sebagai penanggung jawab ketertiban di Lumajang, kedamaian kami masyarakat Lumajang jangan diganggu. Sampai turun gunung loh Pak, dari Lumajang ke ibu kota ya. Pak Anwar Abbas tanggapannya. Sepakat juga tidak dengan pernyataan Gus Nusron tadi? Ya saya baru kali pertama ini ketemu sama Pak Thoriqul Haq ini ya. Tapi kesan saya ya, ini kesan Pak ya. Kesan saya beliau orang baik itu yang pertama. Yang kedua beliau ingin menjadi bapak bagi rakyatnya. Gitu. Nah oleh karena itu bagi saya ya kalau bisa Pak Bupati melakukan hal-hal ya yang menurut saya jangan terlalu mengedepankan pendekatan hukum. Tapi melakukan pendekatan dialog ya. Undanglah elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat termasuk dari kawan-kawan kita dari Hindu ya, dari berbagai-bagai agama ya untuk merundingkan dan membicarakan masalah yang terjadi di Lumajang ini. Artinya ya dan kemudian mencarikan solusi secara bersama-sama. Dan kalau sana ini bisa Pak Bupati lakukan ya menurut saya ya saya akan bicara di mana-mana supaya tirulah Lumajang. Bupatinya namanya Thoriqul Haq. Terima kasih semoga. Oke, luar biasa. Silakan, ada yang ingin ditambahkan? Jadi kita ini sudah hatam tentang toleransi. Toleransi itu tertinggi dengan Bhinneka Tunggal Ikaan, kemajemukan, itu sudah terjadi. Justru sepanjang dunia diciptakan, sepanjang manusia diciptakan, toleransi yang begitu tinggi ada di Indonesia, di 212. Bayangkan segitu banyaknya lintas suku, lintas agama, lintas budaya, segala lintas semacam apapun bisa kita persatukan. Nah ini yang real di depan mata kita jaga. Dengan kebersamaan dan persatuan ini. Justru dengan kebersamaannya kita, dengan puncak luar biasa, manusia tumpah ruah di situ, justru menjadi ada seorang yang mengganggu kepentingan politik di sini. Mereka menganggap ini suatu ancaman. Padahal kita sudah memberikan contoh, bukan Lumajang saja, tapi sudah kita memberikan contoh kepada dunia bahwa kita bersatunya, kita bersih, damai, luar biasa, itu bisa terjalin hanya di Indonesia. Segitu banyaknya paham aliran, lintas mazhab, lintas aliran, lintas pambi, semuanya bisa disatukan. Nah ini suatu aset yang besar harus dijaga kebersamaannya, artinya kita taat
Dan yang kepada menistakan agama ayat-ayat juga sudah konstitusi. diproses hukum, Bang Novel. Kita taat kepada ayat-ayat konstitusi selama ayat-ayat konstitusi tidak bertentangan dengan ayat-ayat suci. Jadi Terima sebenarnya kasih. ini tuh tujuannya sama begitu. Sama Bineka semuanya, Tunggal betul. Ika di Indonesia ini Iya. tidak boleh diganggu-gugat. Menjaga Kita kedamaian kembali ya, Maria. usai jeda sesaat lagi pemirsa. Saat ini kami sudah kehadiran Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz, kami persilakan Ustadz. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini acara catatan demokrasi yang paling adem yang saya ikuti ya. Alhamdulillah gitu ya. Semua sebetulnya sudah terselesaikan. Nah, tetapi saya ingin sedikit saja berkomentar bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, sebetulnya agama apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menyebutkan, di agama yang al-hanifiyah as-samhah. Jadi yang hanif, yang lurus, dan yang toleran. Nah, disinilah kalau kita lihat, berulang kali para kiai kita, para ustadz kita menegaskan bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'arufu. Jadi ada yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Perbedaan ini sebetulnya untuk apa? Untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, saling belajar dari perbedaan, dan saling bertukar manfaat. Nah, inilah yang kita sering kali lupa, malah jadi saling membuli, saling mencaci, saling merendahkan. Nah, inilah kalau kita pahami sifat-sifat yang harus kita jauhi. Saya melihat begini. Saya melihat kenapa ya di negara ini sekarang seakan-akan kalau ada permasalahan kecil saja, kok reaksinya itu seakan-akan jadi heboh sekali. Saya melihat mengilustrasikan ini seperti kalau kita lagi sakit bengkak atau bisul, ya, ketika kecolek sedikit pun itu menjadi sakit sekali. Nah, inilah yang kita harus pahami bahwa ketika kita sedang mengalami ada satu peristiwa yang membuat kita semua ini sakit, kita harus menjaga itu semuanya. Kita harus berempati. Jangan sampai kita nyolek orang yang lagi bisulan. Kita nyolek orang yang lagi bengkak. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi heboh. Nah, disinilah kita harus melihat bahwa harus kita akui bahwa kita ini ada masalah yang besar yang tadi Gus Nusron juga sebutkan. Ada di tengah musibah, ada pandemi, ada masalah PHK, terdampak ekonomi, dan lain-lain ya. Nah, kita harus lihat kita ini mempunyai satu akobah. Wa ma adraka mal akobah. Tahukah kalian jalan yang mendaki lagi sukar? Nah, kita ini sedang mendapatkan akobah. Nah, bagaimana sebetulnya kita menyelesaikan ini semuanya? Pertama, fakur akobah, membebaskan budak dari perbudakan. Baik itu perbudakan permasalahan cara berpikir, perbudakan bagaimana kita dituntut untuk dengan sosmed selalu merespon. Yang akhirnya faliyakul khairan auliyasbutnya nggak ada. Jadi asal kita ngomong aja, padahal bicara itu menyakiti hati orang lain. Bicara itu melukai sebagian orang lain. Nah, apalagi perbudakan seperti kalau kita lihat ada politisi-politisi yang sangat diperbudak oleh syahwat kekuasaan, yang kemudian memainkan isu-isu yang berbahaya, politik identitas dan lain-lain, yang akhirnya dampaknya itu sangat panjang, membuat yang tadi bisul tadi yang kalau kemudian tercolek sedikit pun akhirnya menjadi heboh. Nah, disinilah kita harus melihat, kalau kita lihat kembali ke ayatnya, kita harus ta'amun fi yaumin zi masghobah, yatiman za maqrabah, au miskinan za matrabah. Kan di sini sebetulnya diharapkan kita itu betul-betul bagaimana bisa berempati, saling berbagi. Kita dalam kekurangan tetapi melihat prioritas mana yang lebih kekurangan yang harus kita kemudian tolong. Kemudian kita lihat yatiman za maqrabah itu bagaimana yatim, keadaan kondisi orang sebagian golongan yang lemah yang harus kita kemudian rangkul gitu ya. Au miskinan za matrabah, bagaimana prioritas orang-orang yang memang kita harus betul-betul berikan pertolongan. Nah, ini kalau kita lihat harus apa? Konsepnya tawasau. Ya kan, tawasau bisober. Di sini kalau kita lihat tawasau itu kan konsep kebersamaan. Konsep kita saling. Konsep saling itu harus bersama-sama, harus gotong royong menyelesaikan ini semuanya. Dengan apa? Tawasau bisober. Kita harus menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah yang lain. Yang saya khawatirkan dengan adanya pelaporan demi pelaporan. Yang satu membalas laporan yang satu, yang membalas. Mengungkit-ungkit lagi yang masa lalu. Mengungkit masalah ini, masalah itu, yang akhirnya apa? Akhirnya itu dendam akan muncul.
Yang akhirnya kemudian sebagian tidak bisa menerima kejadian yang masa lalu. Nah kita nggak bisa move on dengan cara seperti ini. Karena kita harus menyelesaikan permasalahan dengan menahan dampak buruk yang akan muncul. Nah itulah yang tadi para kiai tadi Buya menyampaikan, Buya juga, Pak Bupati, bagaimana kalau misalnya supaya tidak ada dampak yang buruk yang muncul, kita dialog dulu. Bagaimana kita sama-sama dulu bermusyawarah dulu gitu ya. Nah ini kan satu hal yang baik. Dengan ini semuanya di ayat tadi disambung dengan apa? Tawasau bil marhamah. Artinya apa? Kita bisa saling berkasih sayang. Nah konsep kasih sayang inilah yang kita perlukan. Bagaimana berkasih sayang secara sosial, berkasih sayang secara ekonomi, konsep marhamah dalam politik, konsep marhamah dalam kontestasi, kepemimpinan. Kalau konsep marhamah ini dikedepankan, insya Allah ulaika ashabul maimanah. Kita akan masuk Indonesia ini, bangsa kita ini di golongan kanan, golongan-golongan yang tadi saling berkasih sayang. Dan inilah yang kita harapkan. Kita harapkan dari para pemimpin. Saya tadi khawatir, aduh bagaimana nih Gus Nusron, bagaimana nih Buya. Ternyata kalau kita lihat betapa indahnya ya solusi-solusi yang ditawarkan, betapa musyawarah dikedepankan. Dan inilah sebetulnya saya ingin mengajak dengan konsep marhamah tadi, bangsa Indonesia harus mengenal kembali jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang apa? Yang terkenal dengan apa? Dengan toleransinya tadi, dengan sopan santunnya tadi, dengan keramahannya tadi, dengan tenggang rasanya tadi. Mana gotong royongnya? Nah kita harus mengembalikan ini semuanya. Anak-anak kita harus tahu betapa kakek moyang buyut kita itu semua sudah memperjuangkan ini dan berhasil menampakkan yang namanya keindahan konsep marhamah atau saling berkasih sayang yang bisa menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke agar supaya menjadi bangsa yang besar. Insya Allah semoga semuanya ikut di dalam konsep marhamah ini. Amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ustadz Erick Yusuf, Pak Anwar Abbas, kemudian Bang Novel Bang Umin, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga atas waktunya Pak Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dan juga Waketum PBNU, Gus Nusron. Terima kasih atas waktunya dan juga kami ucapkan terima kasih pemirsa. Kita akan bertemu lagi minggu depan di catatan demokrasi. Sampai jumpa.